Udah mulai. Halo semuanya, Eh, selamat datang kembali di Lobster Capri, obrolan seputar remaja Kepulauan Riau. Bersama saya di sini bernama Ilmi Akbar Ibani seperti biasa. Di sebelah saya juga ada siapa? Perkenalkan. Halo, perkenalkan nama aku Baby Beauty. Aku di PKBI sebagai Ketua Forum Remaja PKBI Kepri. Eh, aku jadi ini ya temen streaming Hilmi di acara Obser. Maaf ya guys, kami emang suka buat orang kecil. Aduh, maaf. Oke, maaf nih. Dewi nggak ikut ketawa nih. Kayaknya dia bilang, apa sih dua orang freak ini gitu. Oke, lanjut nih. Eh, Seperti namanya, jadi minggu lalu tuh kita membahas tentang lebih ke seksualitas kan gitu. Dan kita angkat berita-berita, kalau nggak salah itu ada 4 berita yang kami angkat gitu. Nah, yang untuk minggu ini itu tentang kesehatan mental, terutama bully membuli. Karena aku ngeliat di berita ada boleh di share screen sama Devi. Nah, jadi aku ngeliat di berita itu ada kasusnya remaja itu mereka melakukan body shaming gitu, ke temannya, lalu berakibat fatal. Kalau nggak salah itu dibunuh gitu ya. Kita bisa lihat beritanya. Karena cukup memprihatinkan bully membuli ini, walaupun mungkin orang lain merasa kan cuma sekedar body shaming atau sekedar ngebahas Bisa tentang dilihat nih. enggak di sini bisa. Enggak ya? Halo. Ini jaringannya Lalu lagi nggak bagus ya? sepertinya gitu. Ya aku Hmm? Mi, nggak kedengeran, Mi. Nggak ada suara sama sekali. Kayak lagi nge-lag parah. Boleh kok? Iya, nge-lag parah. Kayak lagi nge-lag parah. Hmm? Iya, coba pakai ini aja kali ya, Kak. Halo. Oh iya, Ilmi yang keluar tuh. Kak, gimana ya, Kak? Gimana ya, guys? Bentar ya, guys. Soalnya Hilminya ke ini nih. Ke keluar. Kita tunggu Hilminya join lagi. Ini mau. Jadi aku bacain dikit lah ya. Nah, jadi ini sesuai. Bentar ya, guys. Aku mau, aku mau ini dulu.
Bedain dulu ya. Jadi sesuai kayak yang di judul, bukan di judul. Oh ini Helminya baru masuk lagi. Halo Mi, bisa dengar aku? Lanjut tidur bisa. Nah jadi di sini sambil kita nunggu Hirmi, Jadi di unmute dulu kali Mi. Ada muka aku nggak deh? Muka ada, coba ngomong. Di mute itu. Oke. Nah, boleh bacain dong. Nah, Kasih. aku bacain ya. Nah guys, jadi sesuai tagline-nya, tapi ini kan aku capture ya, jadi nggak baca nih tagline-nya. Nah tagline-nya itu seorang mana nih ya? Aku bacain. Remaja di Batam tewas dipukul teman diduga gara-gara body shaming. Gitu. Nah, jadi ini berita lengkapnya lagi. Seorang remaja berusia 15 tahun di Batam, Kepulauan Riau Kepri, tewas diduga dipukul temannya sendiri. Peristiwa ini juga berawal dari bully atau ejekan terhadap tubuh remaja 16 tahun menjadi terduga pelaku. Nah, Ketua Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah atau KPPAD Kepri Eri Syahrial mengatakan peristiwa ini terjadi tanggal Agustus 2020. Oh, udah mau setahun lebih lah ya. Saat itu kedua remaja tersebut sedang bermain di dekat tempat tinggal mereka. Kasus ini sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Pas saat mau maghrib itu anak-anak lagi main-main gitu di musola atau masjid dekat tempat mereka tinggal. Kemudian terjadi bully dari korban ke pelaku. Pelaku ini emosi kemudian dipukul pakai tangan di bagian kepalanya gitu. Terus selanjutnya ada ini. Eh, Anak yang menjadi korban tersebut tak langsung koma usai dipukul. Waktu namun saat tengah malam korban mengalami muntah-muntah di rumah. Oh jadi nggak ini ya, nggak langsung gitu. Nah tengah malam korban ini muntah-muntah kemudian bapak membawa ke rumah sakit. Kata dokter setelah dirogen, Pak ini anak kejadiannya nggak nggak apa ini, ah nggak anak ini di apa? Apa sih sih? Bapaknya belum tahu, nggak tahu Pak kata. Oh jadi bapaknya itu belum tahu kalau anaknya dipukul gitu kali ya. Jadi bapaknya cuma jawab ke dokter nggak tahu gitu. Akhirnya cari tahu lah apa yang terjadi pada anak ke kawan-kawannya. Baru tahu bahwa anak ini habis dipukul ucapnya. Nah, Eri mengatakan korban mengalami koma dan meninggal pada 14 Agustus 2020 atau beberapa hari setelah dirawat di rumah sakit. Nah, gitu. Dia mengatakan bahwa peristiwa ini diduga berawal dari bully soal tubuh terduga pelaku yang lebih besar daripada korban. Oh, tuh. Badannya besar, badan pelaku ini besar, yang korban itu badannya kecil, masih SMP. Pelaku ini SMA. Wow, artinya nggak imbang. Anak ini nggak melawan juga, langsung mungkin mengenai daerah yang berbahaya yang dipukulnya itu. Nah, mungkin ada pendarahan di dalam makanya koma gitu katanya. Nah, mungkin Hilmi bisa sambung. Sampai pendarahan gitu kan. Mungkin kalau misalnya itu bisa lah ke teman-teman cari beritanya aja gitu. Karena yang aku lihat ada di ZAP Beauty itu menurut data ada 64% kita ngambil di Indonesia ya, perempuan di Indonesia itu 64% mengalami body shaming ini. Nah, 34%-nya itu mengalami body shaming karena memiliki kulit muka yang berjerawat. Nah, 28%-nya itu memiliki terkena body shaming karena memiliki yang tembem atau badan yang mungkin berisi gitu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini
Eh, Mungkin ini sebagian kecil dari kasus orang terkena body shaming kan. Jadinya mereka lebih apa ya? Mungkin temennya apa namanya? eh, Lagi apa saja gitu, ngecengin temennya, terus temennya bales dibunuh gitu kan. Karena ini juga bisa Jadi terjadi enggak sih Mi, untuk siapapun aja sih. sebenarnya nggak bisa dibilang bunuh juga karena mungkin dia ngelakuin itu juga nggak sepengennya dia sampai ngebunuh, dia cuma numbuk kan, mukul gitu di bagian kepala yang mungkin ternyata itu fatal gitu. Mungkin lebih kayak gitu kali sebenarnya. Cuma kan kita nggak ada yang tahu ya, makanya kalau udah kepala tuh maksudnya harus langsung periksa karena kita nggak tahu kan apa yang terjadi di dalam. Kita nggak bisa lihat kayak gitu. Mau aku slide selanjutnya, Mi? Eh, Masih aku mau bahas dulu body shaming. Nah, kan apa namanya, yang dari di berita tuh nggak sengaja jadi temennya itu mukul gitu, ya kan? Mungkin karma karma nggak sih? Dia apa namanya, cengin temennya, terus temennya balas, apa namanya, pukulan itu. Jadi ada pendarahan di dalamnya, terus makanya koma, terus terakhir meninggal. Sebenarnya body shaming itu enggak, mungkin kalian yang apa namanya masih awam gitu, kenapa body shaming kan bahasa Inggris gitu kan, yang sering kali dijadiin bahan body shaming itu biasa itu berat badannya, atau bentuk tubuhnya, atau ukuran tubuhnya, cara berpakaian juga sebenarnya masuk di kategori body shaming ini gitu. Gaya seseorang juga termasuk dalam apa namanya, body shaming gitu. Eh, Kalau menurut aku body shaming itu apa ya, terjadi itu muncul gitu karena pikiran sama pandangan yang belum modern, karena orang memberikan standar kecantikan ke seseorang itu menurut dia gitu, yang tubuh ideal, yang berkulit putih, terus apa namanya, tingginya sesuai sama yang dia mau. Jadi kalau misalkan nggak sesuai sama dia, ya dia jadi shaming gitu. Dia jadi mengejek gitu temennya gitu. Karena kebanyakan minoritas itu lebih terkucilkan ke apa namanya, daripada mayoritas kan. Orang yang punya perbedaan dari badannya itu jadi lebih ngerasa apa ya, aware lah gitu, lebih sulit untuk berkembang gitu dalam hidupnya gitu. Mungkin lebih ngerasa berbeda kali. Kan kebanyakan dari orang Indonesia tuh nggak siap sama perbedaan gitu. Padahal kan sesuatu yang beda juga nggak salah menurut aku. Ya nggak? Itu nggak sih, Mi, menurut Ilmi? Ya gitu. Gimana sih cara ngadapin body shaming itu? Kalau menurut aku pribadi kan, kalau misalkan ada teman kalian gitu, ngecengin kalian gitu, kalau misalkan di sosial media lah ya, di sosial media kalian bisa ngeblokir orang itu dari akun-akunnya gitu. Kalau misalkan di DM gitu, misalkan di IG lah ya, kita ambil, dan kalian buat snapgram, terus ada yang komen gitu, tentu dia gini salah macam, ya udah nggak usah tanggapin kan, boleh. Kalau kalian merasa itu toksik gitu kan, boleh blokir ke, kalian boleh ngelakuin apa aja gitu. Juga selalu bersikap positif gitu. Kalau kan misalkan ada komentar-komentar yang negatif dari teman-teman kalian gitu, juga jangan ngelakuin, misalkan kalian di body shaming sama orang, kan juga ngelakuin itu ke orang lain nantinya gitu. Karena kan kalian juga tahu rasanya gimana kan, nggak enaknya itu di cengin sama teman, kenapa kalian harus ngelakuin juga gitu kan. Hmm,
susah sih kalau orang-orang yang melakukan body shaming itu biar supaya jerah itu susah gitu. Dan abayain aja omongan-omongan dari mereka itu, nggak perlu ngebalas perkataan yang nggak penting gitu sih menurut aku. Itu kan ya menutupi kekurangan, ya tunjukkan kelebihan kalian gitu kan. Kan contohnya apa nih, kayak gini nih, kita sosialisasiin dan body shaming gitu. Ini juga salah satu contoh kecil bagi masyarakat supaya pelaku body shaming itu jadi lebih mikir aja ke depannya. Terus kalian perlu perluas pergaulan kalian, gitu. Belajar sama orang lain gitu sih menurut aku. Terus dari baby sendiri gimana? Apa nih? Dari aku apanya nih? Dari yang berita ini gimana tanggapannya? Kalau tanggapan aku sendiri sih, eh, aku lebih gimana ya? Ya miris sih karena juga itu kan sampai meninggal gitu loh. Karena juga itu kan suatu hal yang tidak direncanakan gitu. Nah aku juga nggak tahu gitu gimana ya. Aku juga sering sih soalnya ngelihat body shaming. Kadang banyak kan orang beranggapan body shaming itu ketika kalau dia gendut doang. Padahal kalau kurus tuh juga bisa dibilang body shaming. Kayak gini, kan ada dia orang, aku juga termasuk orang yang kurus, juga ada teman aku yang kurus gitu. Eh kayak ya aku pernah ngomong ngobrol gitu sama dia kayak kok ketika dia aja kurus gimana sih? Ya minder juga gitu. Emang kamu mau nyobain kayak gini? Ya kalau kayak maunya manusia ya mau yang sempurna lah pastinya. Itu sih dan aku juga termasuk orang yang jarang insecure, tapi aku bisa insecure kalau aku di body shamingin. Kayak misalnya, ih kurus ya. Aku bisa insecure. Malah parah insecure ya. Cuma ya orang nggak akan tahu kalau aku insecure. Aku diem doang gitu. Malah kadang aku juga malah ini hmm, apa ya ngelayan gitu loh. Cuma ya kan nggak ada tahu hati kan nggak ada yang tahu makanya aku selalu bilang ya kalau bisa ya aku juga lagi belajar sih untuk nggak ngomongin gimana gimana karena kan orang bisa aja berlagak baik depan kita tapi kan kita nggak ada yang tahu hatinya itu jadi ya kalau bisa ya janganlah body shaming guys karena itu tuh kan suatu hal yang menurut aku privacy menurut aku sih kan karena tubuh dia eh ya lah kalau body shaming kan besarnya tubuh gitu ya tubuh dia kan ya ya emang kalian ngomong kayak gitu emang dia mau kayak gitu misalnya kayak orang gendut ya emang dia mau gendut gue yakin pasti dia nggak mau dong gitu jadi ya mungkin dia juga lagi berusaha untuk kurus kita kan nggak ada yang tahu itu sih kalau menurut aku ini mau lanjut ke slide selanjutnya nih Slide ini berita. gimana Slide berita ini lagi lah. iya Nggak usah keluarin aja. oh, yang baru aja Stop share screen aja dulu. Belum yang baru ntar. Ngebahas body shaming gitu. Kalau misalkan di sosial media mungkin ada dampak yang buat pelakunya ini jerah gitu. Karena sekarang ada UU ITE, karena pelaku penghinaan di media sosial itu dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, jadi UU ITE yang kini menjadi UU nomor 19 tahun 2016. Ini merupakan apa namanya kasus gitu, ada pasalnya gitu, dan ancaman hukumannya itu penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta. Jadi bagi teman-teman yang masih melakukan body shaming di sosial media, itu ingetin kalian bisa dikasusin ke ranah hukum gitu, karena udah ada undang-undang ITE-nya. Jadi masih maukah gitu nge-DM atau mungkin ngechat gitu ke temannya atau orang yang nggak dikenal gitu,
Atau kan banyak tuh public figur juga yang sering dicengin netizen gitu. Kalian bisa kena kasusnya gitu kalau mereka mau bawa kasus itu ke hukum gitu. Jadi hati-hati gitu dalam perasaan seorang kayak gitu.